Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan, Engkau pandai memelihara kami, menjaga, melindungi kami, memberi kami keselamatan yang penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana nama Yesus Kristus yang menjadi jaminan untuk keselamatan kami, kesembuhan, pemulihan, dan juga pembaharuan di dalam hidup kami, rohani, jasmani, pribadi maupun keluarga dan komunitas. Serahkan diri kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan, ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan siap belajar firman Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 14. Ini satu perikop mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Namun demikian, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari ayat yang ke-25, 24, 25, 26, dan 27. Itu saja yang akan kita baca mulai dari ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya beri tema adalah kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang hari ini kita ada di dalam berbagai macam persoalan, baik itu persoalan global maupun persoalan pribadi, persoalan keluarga, baik itu mungkin masalah rohani dan juga itu masalah jasmani. Saudara, memang kita ada di dalam fakta seperti itu. Ibarat sama dengan para muridnya yang ada di atas danau di dalam perahu, mereka sudah diombang-ambingkan oleh angin sakal tadi. Memang faktanya adalah kita sedang alami kenyataan-kenyataan hidup seperti itu. Ada berbagai masalah yang pada akhirnya kita melihat tidak ada solusi dari persoalan hidup yang kita alami. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua mengenai masalah yang menggoncang tadi. Itu barangkali telah menggoncang iman dan perhatian kami. Itu telah sangat mengganggu konsentrasi hidup kami, khususnya hubungan kita dengan Tuhan. Lalu mungkin juga sudah timbul berbagai macam masalah di dalam diri, di dalam keluarga, mulai saling persalahkan antara seorang dengan yang lain, antara anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, antara satu
anggota jemaat dengan jemaat lainnya. Saudara, situasi memang bisa membuat sampai hal seperti itu terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus adalah mereka sudah ada di penghujung ancaman. Mereka sudah di ujung tanduk, di mana perahu mereka tinggal hancur, terbalik dan mereka mati di dalam danau tersebut. Mungkin masalah juga sudah datang dan menimpa kita sampai yang ada di pikiran itu bayang-bayang kematian, bayang-bayang kehancuran, dan sudah tidak ada lagi pengharapan di dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam situasi seperti itu, saudara, ketika Tuhan Yesus datang dan katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata "aku ini" sebenarnya kata yang Tuhan lemparkan kepada para murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid Tuhan Yesus dan juga kepada kita pada malam hari ini, bahwa Tuhan bilang kamu masih punya Tuhan. Tuhan menunjuk itu. Artinya Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa kita masih punya Tuhan di dalam situasi seperti ini. Di dalam situasi yang sudah tidak ada pengharapan sekalipun. Mungkin dokter sudah angkat tangan dengan penyakit kita dan sudah menyerah. Tidak mampu lagi menolong kami. Tidak mampu lagi memberi solusi dari persoalan yang sedang kita alami. Mungkin itu masalah keluarga. Hubungan antara suami istri yang sudah di ujung tanduk, yang sedikit lagi sudah selesai semuanya, saudara. Di dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus ketika dia katakan, "Aku ini," itu dia mau memberitahu bahwa kamu masih mempunyai Tuhan. Kamu masih mempunyai aku. Kita masih mempunyai Tuhan di dalam situasi seperti itu. Mungkin kita sudah menjadi orang pelarian yang ada di tengah jalan, yang lagi menumpang-numpang hidup dengan orang. Ataupun juga sudah tidak punya tempat tinggal lagi bagi kita. Kita hanya hidup dari belas kasihan orang misalnya. Dan dalam situasi seperti itu, pastilah perasaan kita sudah mulai mengatakan bahwa kita sudah tidak punya masa depan lagi. Nah, dalam situasi seperti itu juga, perkataan Tuhan Yesus tetap sama. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan Tuhan Yesus mau memberitahu kepada engkau dengan saya bahwa kita masih mempunyai Dia. Kita masih punya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya perkataan itu? Artinya bahwa kita masih punya harapan keselamatan. Kita memiliki harapan keselamatan itu yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Karena dia punya rancangan yang dia buat bagi kita adalah bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang dibuat bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus sudah
Sampai mereka sudah bilang, Yesus yang datang saja mereka sudah bilang ini hantu. Tapi Tuhan Yesus masih bilang ini aku. Tuhan Yesus masih bilang bahwa kamu masih punya saya. Jadi saudara, kita masih punya Tuhan Yesus di dalam persoalan, di dalam masalah, di dalam kondisi kita yang sudah tidak mungkin lagi. Kita masih punya Tuhan Yesus. Nah, karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat di dalam situasi seperti ini? Yang harus kita lakukan adalah pertama, katakan kepada diri sendiri bahwa saya masih punya Tuhan Yesus. Ikuti saya masih punya Tuhan Yesus. Saya masih punya Tuhan Yesus. Ulangi, ikuti kata saya masih punya Tuhan Yesus. Saya masih punya Tuhan Yesus. Jadi saudara, situasi model apapun yang saya sedang alami hari ini, saudara, saya masih punya Tuhan Yesus. Katakan, ikuti saya, kita masih punya Tuhan Yesus. Kita masih punya Tuhan Yesus. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Ingatkan kepada diri sendiri. Beritahu kepada orang terdekat kita bahwa kita masih punya Tuhan Yesus. Tidak apa-apa. Yang kedua yang harus kita lakukan, tenangkan diri. Tenangkan diri, tenangkan hati. Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan bilang, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Jadi tenangkan diri. Tenangkan diri karena apa? Kita masih punya Tuhan. Setelah kita tenangkan diri, apalagi yang harus kita lakukan? Bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan di dalam situasi seperti ini. Jangan terus gugup, tenggelam dalam perasaan ketakutan, kesedihan, kekesalan, kekecewaan. Kita berhenti dengan kata-kata itu, perasaan seperti itu, dan kita balikkan, kita bersorak, bergembira. Bergembira karena kita masih punya Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat tanda-tanda, sekalipun waktu Tuhan katakan aku ini, ombak pun belum reda, masalah belum berhenti, masih mengancam hidup kita. Yang pertama kita harus lakukan, saya masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Yang kedua kita lakukan, tenangkan diri. Kita tenangkan hati kita. Yang ketiga kita harus lakukan, bergembira karena kita punya Tuhan. Bergembira dengan apa? Angkat puji-pujian, bersorak-sorai karena Tuhan Yesus. Bersorak-sorai memuliakan Tuhan Yesus di dalam situasi kita seperti ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema tadi berkata, kita masih punya Tuhan. Ketika Tuhan bilang, aku ini. Dia masih ada hari ini untuk engkau dengan saya, besok dan seterusnya sampai selama-lamanya. Dia masih terus berkata, aku ini. Karena itu 3 hal tadi.
Jangan sampai kita lupa. Kita harus perkatakan itu, saudara. Saya masih punya Tuhan. Kita ulangi. Saya masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Saudara, engkau dengan saya masih punya Tuhan. Karena itu tenanglah. Tenangkan hati, lalu bergembiralah, menyanyilah, bersoraklah, mengucap syukurlah kepada Allah. Kita akan menyanyi lagu yang berkata, Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Benar Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Mengucap syukur karena firman-Mu pada malam hari ini memberitahu kami, mengingatkan kepada kami bahwa masih ada Engkau Tuhan Yesus bagi kami di dalam situasi dan persoalan masalah kami. Kami mengucap syukur. Karena itu Tuhan Yesus pada malam hari ini kami membuka hati bagi Engkau. Kami tenangkan diri kami di hadapan Engkau. Dan kami mau bersorak-sorak karena Engkau saja. Memuji menyembah Engkau saja di dalam segala situasi. Kondisi yang kami sedang alami. Apapun itu persoalannya. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk semua pribadi yang hari ini mendengar firman Tuhan maupun juga yang akan mengikuti melalui siaran ulangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran ini tertanam di dalam hati kami semuanya, dan kebenaran-Mu ini ya Tuhan Yesus yang menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami dapat bersorak-sorai, tenangkan hati kami masing-masing dan bersorak-sorai, karena kami masih mempunyai Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua yang sakit, yang lemah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Yang lagi dalam masalah mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah terangkat. Oleh karena Yesus, Engkau sendiri yang sudah datang dan katakan kepada kami semua, pribadi lepas pribadi, Engkau sedang berkata, aku ada, tenanglah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ingat, masalah, persoalan apapun, ingat kita masih punya Tuhan. Jadi ikuti saya, katakan, saya masih punya Tuhan Yesus. Saya masih punya Tuhan Yesus. Kami masih punya Tuhan Yesus. Kami masih punya Tuhan Yesus. Kita masih punya Tuhan Yesus. Kita masih punya Tuhan Yesus. Mari kita jalani hidup dengan iman dan perkatakan kebenaran ini sampai kita melihat Tuhan meneduhkan ombak yang sedang mengamuk di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus sudah hadir di dalam hidup kita. Jadi mari kita tenangkan diri, kita bersorak-sorak karena Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.